Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 2.3 coaching supervisi akademi melalui aksi nyata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmania. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik dari SMA Negeri 1 Menganti. Perkenalkan, di sini saya juga bersama rekan sejawat saya, yaitu saya Pak Jamil. Saya mengampu mapel informatika di SMA Negeri 1 Menganti. Terima kasih Pak Jamil. Baik, di sini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi yang nantinya akan saya gunakan sebagai aksi nyata modul 2.3. Gitu. Baik, Pak Jamil. Pak Jamil, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Baik, Pak Nggih. Baik, Pak Jamil. Di sini nanti saya akan menyampaikan tujuan untuk pra-observasi ya. Di sini tujuan saya adalah pra-observasi ini saya gunakan untuk aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching supervisi akademik. Begitu Bapak nggih. Jadi di sini nanti saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan berhubungan dengan proses pembelajaran yang nantinya akan Bapak sampaikan pada saat observasi. Begitu Pak. Iya. Jadi untuk biar Pak Jamil nanti juga lebih siap dan Pak Jamil nanti juga bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal nanti yang akan saya bahas atau kita bahas di sini. Begitu Pak ya? Iya. Jamil, terkait dengan tujuan pembelajaran Bapak. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada saat proses pembelajaran nanti di kelas itu seperti apa Pak? Di kelas 10 materi untuk saat ini adalah BK. BK itu adalah berpikir komputasional tinggi, di mana di dalam BK itu terdapat tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang apa itu berpikir komputasi. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membedakan 4 dimensi berpikir komputasi yang dimana di dalamnya ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pattern recognition, dan juga ada algoritma. Lalu yang ketiga, anak-anak diharapkan untuk mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma searching dan juga sorting. Lalu yang terakhir, diharapkan anak-anak bisa membedakan antara LIFO dan juga FIFO. Baik. Terima kasih Pak Jamil untuk penjelasan dari terkait tujuan pembelajaran begitu Pak ya. Iya. Jadi nanti anak-anak ini materinya adalah materi berpikir komputasional begitu Pak ya. Berpikir komputasional. Jadi ada beberapa tujuan tadi yang nantinya diharapkan pada proses pembelajaran itu bisa tercapai begitu Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk area pengembangan pada siswa Bapak nanti diharapkan seperti apa Pak? Untuk pengembangan untuk peserta didik sendiri itu diharapkan peserta didik mampu untuk menyelesaikan masalah mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Dan juga materi berpikir komputasional ini akan juga menjawab di bab 5 dan juga bab 6 dan juga bab 7 mengenai tentang algoritma pemrograman. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa mampu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara efektif dan efisien, baik di dunia pendidikan maupun di dunia masyarakat nantinya. Oke. Baik, berarti ini masih ada berkesinambungan Pak ya nanti ya untuk di bab 5 dan 6 gitu nggih. Bab 6 dan 7. Oh, bab 6 dan 7 begitu. Iya. Oke. Terkait untuk menanya ini Pak, model pembelajaran. Model pembelajarannya model sesuai pembelajaran dengan yang ada di dalam variabel berpikir komputasi itu ada yang namanya algoritma. Algoritma ini kan menyelesaikan sebuah permasalahan atau mengurutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi yang saya ambil adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning di PBL. Berarti berbasis masalah Pak nggih? Ya, berbasis masalah di mana anak-anak nanti akan belajar mencari sebuah algoritma searching dan juga sorting. Oh begitu. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya,
pertanyaan tentang strategi pembelajaran yang nantinya akan Pak Jamil gunakan pada saat proses pembelajaran atau pada saat observasi nanti. Baik, setelah saya mengacu dari asesmen diagnostik awal kognitif, ternyata banyak sekali perbedaan karakter, perbedaan gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Maka saya mengkelompokkan atau menggolongkan beberapa peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik menggunakan diferensiasi proses, di mana di situ terdapat gaya belajar audiensi, visual, dan juga kinestetik sesuai dengan asesmen awal. Untuk terkait pembelajaran diferensiasi proses nanti langkahnya bagaimana Bapak? Pembelajaran diferensiasi proses Iya. itu ada di judul algoritma searching. Jadi ketika anak-anak yang kemampuannya atau gaya belajarnya audiensi, maka saya akan memberikan sebuah arahan menggunakan cara metode ceramah. Ketika nanti anak yang di kategori B atau menggunakan visual, maka saya akan membuat sebuah tabel ilustrasi visual di papan tulis. Lalu yang ketiga, yang kelompok C, ketika nanti gaya belajarnya kinestetik, maka saya akan menggabungkan antara audiensi dengan visual dan juga memperagakan, memanggil sebuah contoh dua anak untuk presentasi ke depan gaya belajar kinestetik. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk penilaian atau evaluasi pembelajaran nanti setelah melaksanakan semua penilaian atau evaluasinya bagaimana Bapak? Untuk asesmennya, karena ini di tengah-tengah pembelajaran, maka saya menggunakan assessment for learning. Assessment for learning ini mencakup dua aspek penilaian. Aspek penilaian yang pertama adalah aspek pengetahuan sikap, dan juga aspek penilaian yang kedua adalah aspek pengetahuan, di mana untuk aspek sikap saya melakukan tindakan melalui observasi, pengamatan mendalam. Lalu untuk yang aspek pengetahuan, saya memberikan sebuah soal-soal, bisa bentuk tertulis maupun bisa bentuk digital. Kepada peserta didik. Berarti nanti ada sikap dan ada pengetahuan gitu ada Pak. Sikap dan juga ada pengetahuan. Ya, melalui observasi itu tadi nih Pak. Iya, betul. Baik, untuk sasaran kelas nantinya yang akan Pak Jamil gunakan untuk observasi besok ini adalah kelas berapa Pak Jamil? Kemungkinan nanti ada di kelas 10-11 di jam 1, 2, dan 3. Oke, itu berarti sekitar besok jam ya? 7 sampai istirahat pertama. Oke, berarti tanggal 18 Oktober besok ya Pak? Besok tanggal 18 Oktober di jam 1, 2, 3. Berarti hari Jumat Pak ya? Iya, hari Jumat besok. Oke. Baik Bapak, dari saya pertanyaan ini saya rasa cukup ya. Saya hanya ingin tahu bahwa nanti arahnya pembelajaran Pak Jamil ini seperti apa gitu, karena nanti yang saya pantau akan berkaitan juga dengan hal ini begitu Bapak. Jadi semoga nanti pada saat proses observasi nanti semua yang sudah Bapak rencanakan tadi, mulai dari tujuan kemudian sampai dengan penilaian, evaluasi, itu nanti berjalan dengan baik dan lancar begitu Bapak. Amin. Oke, saya harapkan jadi nanti semua bisa teramati dengan baik dan mungkin sampai pada saat observasi kita berjumpa lagi begitu Pak. Iya. Oke, sampai jumpa pada saat nanti observasi di hari Jumat Pak ya, Iya, jam 1 sampai dengan jam ketiga. Baik, Gitu. baik. Jam pertama Iya. sampai jam ketiga. Oke, jam Iya. ke-1 sampai dengan jam Betul. ketiga gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Jamil. Baik, itu tadi adalah pra-observasi dari saya, Ibu Romania, dan rekan sejawat saya, Bapak Jamil Warsito, gitu Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sepertinya kok kayaknya apa namanya? Ceria semuanya. Coba saya tanya mbaknya, Mbak, gimana kabarnya hari ini mbaknya yang belakang? Baik ya. Kok kayaknya ada wajahnya kayak lagi galau, habis itu sama pacarnya tadi. Enggak ya? Alhamdulillah. Oke baik. Sekarang saya mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Abidah Putri Amalia. Ahmad Multazam. Hadir ya Mas? Al Jordan. Amanda Karisa. Ana. Hadir ya? Dan bisa kalian terima dengan baik. Terus kalian juga bisa kondusif, ya, juga bisa bermanfaat bagi kalian. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pertama saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang apa itu berpikir komputasi. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar peserta didik mampu menyelesaikan sebuah permasalahan mencakup 4 aspek fondasi dari berpikir komputasi. Lalu yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengetahui menjelaskan materi algoritma, insertion sort, dan selection sort. Yang terakhir adalah peserta didik mampu membedakan dan mengaplikasikan antara proses start dan queue, LIFO dan FIFO. Kita masuk ke materi berpikir komputasional. Berpikir secara kritis yang lain ada? BK apa Mbak? Berpikir secara tepat dan cepat. Nah, bagus sekali. Semuanya tidak ada yang salah. Ya. BK itu adalah berpikir komputasional, bukan bimbingan konseling, ya. Proses berpikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara efektif dan efisien. Kira-kira cara yang tepat menggunakan dekomposisi itu urutannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan Mas Rodanu ketika dia menjadi ketua panitia lomba 17 Agustus sehingga masalah tersebut mudah untuk terselesaikan? Membentuk sebuah struktur panitia, mulai dari siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa si acaranya. Karena cara orang menyelesaikan sebuah permasalahan itu pasti berbeda-beda. Saya yakin itu. Input maka diproses, habis itu kira-kira bisa nggak langsung output? Itu cara berpikirnya seperti itu. Kalau dalam kehidupan saya, kalau kita implementasikan, kita terjemahkan ke dalam pemrograman informatika, itu juga seperti itu. Sama kayak tadi kalian mencari luas persegi panjang. Ada P, ada variabel P, ada variabel R, ada variabel luas. Yang masih belum diketahui adalah variabel luas, karena ini bertindak sebagai output. Dia nggak tahu masalah luasnya berapa. Maka dari itu kita inputkan P sama dengan 5, R sama dengan 2. Lalu kita proses kalau kita sudah inputkan. Ini prosedur input, jelas. Prosesnya seperti apa? Urutannya jelas dari atas ke bawah ya. Oke. Luas,
sama dengan P dikali L. Kalau saya print luas, print artinya output ya. Print luas keluarnya adalah operatornya perkalian, fokus. Kalau saya print luas keluarnya, kalau saya operatornya jelas. Kalian sebutkan 5, N-nya 2. Kita mencari luas nih ya. Luas P dikali L. Operator yang digunakan perkalian. Kalau saya print luas, maka keluarnya 10. Belum paham? Paham apa enggak? Belum paham yang belum paham angkat tangan. Sekarang kita ilustrasikan mencari luas persegi panjang. Ya, rumusnya adalah luas sama dengan P dikali L. Kita inputkan dulu panjangnya 5. Kita punya variabel P. Nilainya adalah 5. Ini yang menjadi variabel adalah motor. Isinya adalah air. Yang menjadi variabel adalah nilainya adalah 5. Jelas ya? Clear. Itu. Kalau kalian aktif, kalian paham saya suka. Tapi kalau kalian paham, belumlah saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin yang masih belum paham, silakan ditanyakan mulai dari awal sampai dengan algoritma. Silakan. Yang masih belum paham, Pak saya masih belum paham ini, tolong silakan. Boleh. Silakan. Siapa yang masih belum paham? Mbak Elisa, Mbak Yasmin, dan lainnya. Mas Jordano, silakan. Mbaknya mau tanya? Apa? Mau tanya? Silakan. Sudah paham semua? Silakan Mbak Elisa. Apa? Sudah paham ya? Oke ya? Bisa kita lanjut? Ketika saya tanya, kalian bisa menjawab. Studi wisata. Ada 3 kelompok yang diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Nah, 3 kelompok ya, yang diantarkan ke 3 tujuan yang berbeda. Bus berhenti pertama kali di rumah makan, ya. Yang kedua lalu di hotel, dan yang ketiga di museum. Lihat ya, fokus ya, fokus. Hanya ada satu tempat penyimpanan tas di samping bus. Hanya ada satu yang hanya bisa dibuka dari satu pintu saja. Ingat ya, indikatornya jelas. Hanya bisa dibuka satu pintu dan pembukaannya hanya dari samping saja. Satu ya. Kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Tas kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Dapat dilihat lagi. Pertama kali berkunjung busnya kemana berhentinya? Rumah makan. Rumah makan, oke ya, rumah makan. 3 kelompok ini ya. Lalu di hotel. Yang terakhir adalah di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan tas di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Satu pintu ya. Ya. Jadi kan ada 3 kedalaman berarti ya. Ada 3 kedalaman tempat ya. Ada yang paling belakang, ada yang di tengah, ada yang di depan ya. Paham ya? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ini pintunya ya. Nanti kan ini ya. Oke. Sekarang kita baca lagi. Dalam bus studi wisata ada 3 kelompok yang diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bus berhenti pertama kali di rumah makan. Satu ya. Terus setelah itu lalu di hotel. Lalu yang ketiga ada di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan tas di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu saja. Ingat ya, satu pintu saja. Supir bus ingin mengetes. Fokusnya di mana? Tas yang dimasukkan terakhir. Tas yang dimasukkan terakhir.
Tas kelompok mana dimasukkan terakhir? Tuh, kok rumah makan? Iya tak? Kenapa alasannya? Ada yang museum tadi. Mana yang museum? Ya, kenapa Mbak? Tapi kan yang pertama kali keluar rumah makan. Loh, gimana? Gimana algoritmanya? Nah, kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas apa urutan akalnya. Jangan itu dulu. Jangan jauh-jauh ke start dan kita belum membahas itu. Fokusnya adalah 4 landasan berpikir kalkulasi. Dalam bus studi wisata ada 3 kelompok. 3 ya. Maka yang terakhir di dalam sendiri adalah museum, yang kedua adalah hotel, yang ketiga adalah rumah makan. Karena dia keluar pertama, paham? Paham apa tidak? Paham. Oke, sip ya. Saya yakin kalian sudah mampu dan bisa paham semuanya terkait materi berpikir komputasional. Oke, bisa dilanjutkan? Ada yang ditanyakan? Nanti ada insertion shot sama? Oke, kita lihat dulu definisi dari searching. Apa sih searching itu kira-kira? Pencari. Di dalam algoritma searching, kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, fokus dulu ya. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, searching itu adalah mencari atau menemukan. Bisa itu benda, objek, barang, manusia, dan lain sebagainya. Itu artinya mencari sesuai dengan objek yang ada di depan, gambar yang ada di depan. Mencari atau menemukan sesuatu, bisa itu buku, bisa. Ketika kalian mencari sebuah buku, cari sebuah buku di perpustakaan atau di Gramedia Store, kalian mencari buku tentang buku paket matematika jenjang SMA. Mencari buku matematika jenjang SMA. Ya, kalian sudah sampai di Gramedia, di Basuki Rahmat misalnya. Kalian sampai. Kira-kira cara menyelesaikan masalahnya menggunakan landasan berpikir komputasi, menggunakan landasan apa? Algoritma. Bagus. Yang pertama kali kalian lakukan apa kira-kira? Meja resepsionis. Ngapain? Coba di bookstore atau di Gramedia, kalian ingin membeli buku tersebut, yang pertama kali kalian lakukan apa? Algoritmanya nggak usah Pak, saya parkir dulu, saya bayar karcis dulu, saya buka pintunya dulu, nggak usah. Kejauhan, terlalu lebar. Jadi kita fokusnya ketika kalian pertama kali masuk ke pintu depan. Nah, pertama kali yang kalian lakukan apa sehingga kalian mampu menemukan buku mata pelajaran matematika jenjang SMA? Menanyakan ke resepsionis. Apa yang kalian tanyakan? Lokasi? Kira-kira itu sudah efisien atau belum? Yang paling efisien apa lagi? Yang pertama kali kalian lakukan. Tidak menerapkan berpikir komputasi. Berarti nggak dikasih materi pembelajarannya sama Pak Jami.
langsung nyari. Kamu tahu buku di perpustakaan segitu banyaknya, kamu cari satu-satu. Ya kalau nggak ada, pusing, habis waktumu di situ. Efisiensi waktunya nggak ada. Capek di tenaga, capek di waktu, menyita waktu yang sangat banyak. Yang kedua, ketika sudah di mesin pencarian komputer, ketika tidak ada, langkah apa yang harus kamu lakukan menggunakan algoritma? Pulang. Hello, pulang. Nah, paling efisien menggunakan sebuah algoritma, ya, menggunakan sebuah algoritma. Karena kita mau mencari sebuah angka ya, sebuah angka 1 sampai 100 berkelipatan 5. 1 sampai 100 berkelipatan 5. Kira-kira kalau kalian menggunakan algoritma, penebakan pertamanya kamu cari nih angka, cari angka 1 sampai 100 berkelipatan 5. Kira-kira kalau kalian ditugaskan untuk mencari sebuah angka tersebut, maka tebakan pertama kali angka berapa? Halo? Berbentuk sebuah tabel. Permainan ke penebakan ke, ya, nih sip. 0, 1, 2, 3, 4. Siap ya? 2 anak maju ke depan. Mbak siapa namanya? Elisa dan Mbak Ella. Silakan. Silakan maju. Ada ke sini, Mbak. Permainannya fokus dulu ya, jangan ketawa ya. Fokus dulu ya. Yang lainnya dilihat. Fokus dulu. Permainannya cukup sederhana. Ada yang memiliki nilai, ada yang menebak. Nilainya adalah 1 sampai. Mbaknya fokus dulu ya, fokus dulu ya, jangan di situ ya. Bisa fokus apa tidak? Kalau nggak bisa silakan keluar saja. Ya. Nilai 1 sampai 100 berkelipatan 5. Ya. Pulpennya, diambil pulpennya. Ya. Permainannya sederhana. Ada yang memiliki angka, ada yang menebak. Ada yang memiliki angka dan ada yang menebak. Mbaknya yang memiliki angka. Coba sekarang angkanya ditulis 1 sampai 100 berkelipatan 5, bebas. Nilai 1 sampai 100 kamu pilih berkelipatan 5, kamu tulis di sini. Coba. Tugasmu adalah menebak angka. Ketika angka yang dia tebak misalnya lebih kecil, berarti kamu sampaikan nilai milikku lebih kecil. Ya, ketika penebakannya dirasa kurang besar, maka kamu jawab nilai milikku lebih besar. Ngerti apa tidak? Ngerti ya? Oke, siap. Permainan dimulai. Berapa? 50. Jawab. Nilai milikku lebih, silakan. 25. Berapa? 30. Korek, benar ya? Paham? Ada yang masih belum paham? Sudah ya? Oke, siap. Silakan. 1, ada yang menebak, ada yang mencari angka, ya? Oke, siap.
perlipatan 10. Silakan. 1 sampai 10. Antar teman sebangku saja. Antar teman sebangku saja. Bentar ya. Sudah? Kan atau di sekolah, harapannya kalian bisa menerapkan masyarakat dan di sekitar kalian sesuai dengan panggungnya, ya, sesuai dengan panggungnya. Berpikir komputasi sangat bagus, ya. Harapannya bisa melakukan 4 landasan itu. Selanjutnya adalah materi terkait tentang sorting. Sorting itu pengurutan. Yang akan kita pelajari hari ini, pengurutan itu ada 2 macam, ada ASC dan ada DSC. Apa itu? Ascending dan contoh ascending gimana? Ascending sama descending. Contohnya apa kalau ascending? A ke Z. Ya. Kalau descending adalah Z ke A. Anggapannya seperti itu ya. Jadi adalah menyisipkan. Ketika kita punya nilai 2, 3, 7, 6, dan 5 misalnya. Ini sudah berurut atau belum? Belum. Kita batasi. Literasi pertama menggunakan ascending ya.
Mas Kendi. Mas Kendi. 2, 3, 7, 6, 5. Kita batasi dulu. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, dan bilangan kelima. Ada berapa bilangan? 5. Ada 5 bilangan. Ingat lagi, bilangan keempat dengan bilangan kelima. Apakah bilangan kelima lebih kecil dari bilangan keempat? Ya. Maka terjadi penuh. Maka hasilnya adalah 2, 3, 5,6,7. Itu yang dinamakan insertion sort. Sekarang kita masuk ke selection sort. Apa selection sort? Mencari atau menemukan. Jika membandingkan dengan bilangan selanjutnya, kalau misalnya yang selection sort, berarti kamu mencari nilai yang terkecil, diletakkan di sebelah kiri. Yang paling kecil yang mana? 2. Stop, kita batasi di sini. Bilangan pertama selesai. Selanjutnya yang kecil mana? Ketika ada Bapak Ibu guru, tolong anak-anak bukunya dikumpulkan ke depan. Kita sudah mengumpul ke depan. Kira-kira ini sudah menerapkan yang mana? Last in first out, berarti start atau quit. Oke, berarti kita menerapkan di last in first. Terakhir keluar pertama kali keluar, terakhir masuk pertama kali keluar. Kalau misalnya lagi di persimpangan jalan atau di lampu merah, misalnya, lihat lampu merah. Masnya coba berdiri sini. Berdiri masnya. Coba sama masnya ini. Berdiri sini. Oke, siap. Ini lampu merah nih. Silakan sini, sini. Stop. Sini, stop. Stop. Sini ya. Lampu merah sini, sini. Sini. Nah, yang terapkan apa? First in, first out. Terima kasih. Ya. Contoh studi kasus lagi, misalnya ya, misalnya kalian hendak datang ke rumah sakit, nah, rumah sakit ya, kalian sudah daftar online nih, mau dapat urutan 3, dapat urutan 4, dapat urutan sekian dan seterusnya. Kira-kira kalau kalian ingin membantu petugas medis atau petugas administrasi yang ada di hospital atau yang ada di rumah sakit, kira-kira langkah yang paling tepat itu menggunakan apa? Vivo atau Vivo? Jangan bisa. Tadi kita sudah belajar apa saja? Berdiri. Kita sudah belajar Tentang berpikir komputasional. Nah, terus Ada 4 komponen, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengetahuan pola, dan penerima. ada 4 ya. Oke, kita sudah tuntas semua itu ya. Lalu yang ketiga Ada sortir, ketiga ada searching dan juga ada sorting. Tadi juga ada mencari sebuah nilai apakah dan juga sorting. Mencari, menyisipkan dan menemu. Lalu yang terakhir kita sudah belajar step and view. step review. Vivo dan V. Dari semua yang sudah kita pelajari hari ini, apakah kalian sudah memahaminya? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, sudah ya? Ya. Oke, siap. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi proses berpikir komputasi dan kita akan juga melakukan evaluasi ulang. Ya, kita juga akan melakukan hal tersebut. Baik, semoga ilmu yang saya berikan terhadap kalian bermanfaat. Saya doakan semoga kalian sukses. Semoga saya doakan semoga kalian sukses baik di dunia maupun di akhirat. Kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pasca observasi saya bersama saya Rohmania CGP angkatan 11 dari Kabupaten Gresik dari SMA Negeri 1 Menganti. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Jamil Warsito sebagai guru yang telah diobservasi pada coaching supervisi akademi, dan saya juga ditemani oleh Ibu Iswahyuni. Di sini Bu Iswahyuni adalah selaku pengajar praktik dari kelas 198A. Bagaimana kabarnya Pak Jamil hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Cukup baik. Bu Is, bagaimana kabarnya Bu Is? Sehat punya. Sehat, alhamdulillah Bu Is ya. Baik, Bapak Jamil Warsito, di sini nanti pada pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan pada saat di kelas kemarin. Begitu nih Pak Jamil. Oke, evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Begitu Bapak. Baik, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Pak Jamil pada saat observasi kelas kemarin? Begitu Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Buya ya. Sangat luar biasa. Mulai dari peserta didik maupun saya pribadi sebagai pengajar, saya melihat perkembangan serta antusias dari anak-anak itu sangat luar biasa. Mereka mampu menerima pembelajaran, mampu untuk memberikan sebuah tanggapan positif, dan juga mampu mencapai pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Ini sudah mencapai semuanya sudah sama. Baik, berarti perasaannya sangat baik Pak ya. Dengan baik, terkait dengan pertanyaan yang kedua, mungkin Bapak bisa menceritakan kembali area pengembangan dan tahapan apa saja pada saat proses pembelajaran kemarin Bapak. Materi yang saya ajarkan itu terkait tentang proses berpikir komputasional. Itu materi awal yang harus ditanamkan, yang harus dikuasai oleh peserta didik di jenjang kelas SD atau kelas 1. Materi yang saya ajarkan kemarin adalah proses berpikir komputasi, di mana anak-anak harus mampu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang kompleks secara efektif dan juga efisien. Dan juga siswa mampu untuk menjawab atau mengimplementasikan 4 landasan berpikir komputasi, termasuk yang terakhir juga menjawab sebuah permasalahan yang nantinya itu juga ada keterkaitannya, ada hubungannya, ada relationship-nya dengan materi yang ada di pertemuan terkait dengan analisis. Oke, baik. Berarti untuk area pengembangan peserta didik ini menyelesaikan permasalahan dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks secara efektif dan efisien ini sudah tercapai begitu Pak ya. Oke, baik. Catatan saya Bapak dari observasi di kelas Bapak kemarin, di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan saya, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran Bapak kemarin sudah tersampaikan dengan baik di awal juga, gitu ya. Kemudian anak-anak yang saya lihat itu juga antusias pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran yang Bapak pilih untuk model pembelajaran problem-based learning ini sudah sesuai. Tetapi di sini ada satu catatan, yaitu ada satu sintaks yang saya lihat pada saat itu belum tersampaikan dengan baik, yaitu pada sintaks yang terakhir, yaitu pada saat sintaks presentasi. Begitu nih Bapak ya. Oke, menurut Bapak kendala atau hambatan pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin apa Bapak? Kendalanya memang kesiapan peserta didik itu di jenjang kelas SD itu masih belum mendapat mata pelajaran informatika. Jadi tidak semua sekolah kelas SD atau sebelumnya di jenjang SMP itu sekolah menerapkan kurikulum merdeka maupun mata pelajaran informatika. Maka yang pertama kali saya lakukan perkenalan, terus melakukan beberapa pertanyaan berupa asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana kesiapan
bagaimana kemampuan awal peserta didik, sehingga saya bisa membuat sebuah modul ajar yang sesuai dengan minat peserta didik atau kemampuan awal peserta didik. Ini didapatkan dari hasil saya asesmen dari Tadi adalah kesiapan belajar siswa yang mungkin dari anak-anak ini banyak yang di fase D-nya dulu itu tidak menerima pembelajaran informatika dengan baik, begitu nih Pak Kim. Kemudian tadi juga saya sempat mencatat sedikit bahwa Pak Jamil tadi memberikan sedikit solusi bahwa nanti akan melaksanakan metode pembelajaran yang beragam, mulai dari kinestetik itu tadi Pak Kim. Kemudian nanti mungkin juga ada ceramah juga, kemudian nanti ada audio begitu. Nah terkait dengan itu Pak, nanti mungkin solusi apa lagi yang mungkin dari Pak Jamil untuk mengatasi kendala itu tadi? Mungkin ada solusi yang lebih lagi? Ketika ini pembelajaran praktikum ya, tidak bisa disamakan dengan mapel bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bikin praktis itu nggak bisa. Jadi memang benar-benar fondasi awalnya atau bangunannya itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Baru nanti bisa menjawab kalau memang peserta didik dirasa sudah siap dan sudah mampu untuk menerima pembelajaran informatika, maka itu akan saya implementasikan mungkin sekitar ada di pertemuan 3 dan pertemuan 4 dan 5 itu bisa saya implementasikan. Dan juga saya harus melihat bagaimana perkembangan peserta didik selama 3 pertemuan terakhir, apakah mereka sudah siap melakukan pembelajaran informatika, apakah juga belum siap. Kalau memang dirasa presentasinya ada yang siap, ada yang belum siap, maupun ada yang middle, maka ya saya harus melakukan pembelajaran yang sesuai. Jadi saya harus membuat sebuah model ajar yang sesuai, melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan gaya belajar peserta didik, sehingga saya sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kemampuan. Baik, berarti untuk solusinya ini adalah salah satunya juga tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi ini Pak ya, yang nanti mungkin akan Bapak rencanakan pada proses pembelajaran di bab selanjutnya, yaitu pada kisarannya adalah mungkin di bab 4 ataupun di bab 5 begitu nih Pak ya. Oke, jadi itu nanti adalah perubahan rencana yang akan Bapak realisasikan. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban Pak Jamil terkait dengan percakapan kita pada pasca observasi ini. Saya tunggu cerita Bapak kembali setelah Bapak nanti akan merealisasikan rencana Pak Jamil tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang nanti mungkin akan menerapkan lagi kepada anak-anak terkait dengan pembelajaran informatika di awal, begitu Pak ya. Jadi saya nanti akan menunggu cerita Bapak kembali. Baik, di sini saya akhiri pada percakapan proses observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.